Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Unhandayani. Di sini saya akan menyampaikan 4 rancangan effective speaking dengan skema 5 kalimat. Effective speaking adalah bentuk pembicaraan yang tersusun ringkas, padat, dan jelas. Skema 5 kalimat. Yang pertama, skema filsafat skolastik. Yang kedua, skema Coral Way. Yang ketiga, skema Dewey. Dan yang keempat adalah skema Erwitt-Said. Skema filsafat skolastik, 5 langkah dengan tema pemberian PR. Yang pertama, mengemukakan masalah. Tadi dikatakan bahwa pemberian PR bagi siswa itu memberatkan dan menyita waktu siswa untuk bermain dan berkumpul bersama keluarga. Yang kedua, melihat yang tidak termasuk masalah. Masalahnya bukan karena memberikan PR itu memberatkan dan menyita waktu bagi siswa, tapi PR adalah sarana bagi siswa untuk mengulang kembali pembelajaran yang telah didapatkan di sekolah. Yang ketiga, argumen kontra. Sayang garam sececeh, kerbau seekor dibusukkan. Sama seperti PR yang dikatakan memberatkan dan menyita waktu. Padahal PR ini juga bisa memberikan kesempatan bagi siswa untuk memahami dan mereview atas pelajaran. Keempat adalah argumen pro. Jadi boleh memberikan PR, tapi harus sesuai dengan apa yang ingin ditingkatkan dan jangan berlebihan dalam memberikan PR. Yang kelima, jalan keluar. Jika siswa mengerjakan PR bisa mereview pelajaran dan lebih memahami pelajaran, tetapi harus bisa dibatasi pemberiannya agar siswa bisa ada waktu untuk bermain dan berkumpul dengan keluarga. Yang kedua, skema Dewey 5 kalimat dengan tema informasi. Yang pertama, orang yang berhadapan dengan suatu kesulitan. Banyak orang ketika menerima sebuah informasi tidak bisa menentukan benar tidaknya suatu informasi yang didapat. Yang kedua, kesulitan dilokalisasi, didefinisikan, dan dibatasi. Menurut saya, kesulitan menentukan benar tidaknya suatu informasi karena kebanyakan orang-orang tidak mau mencari kebenaran suatu informasi terlebih dahulu. Yang ketiga, tawaran jalan keluar. Orang harus bisa mengecek informasi yang didapat agar bisa membedakan benar tidaknya suatu informasi yang kita terima. Yang keempat, akibat logis dari jalan keluar. Jika hanya melihat tanpa tahu masalah, membaca satu informasi saja, atau hanya mendengar isu atau gosip saja, akan membuat informasi menjadi kurang akurat. Yang kelima, memperhatikan akibat lanjut dalam kehidupan praktis. Pengelolaan informasi yang baik, akurat, dan relevan akan membuat kita bisa memilih benar atau tidaknya suatu informasi. Ketiga adalah skema Corwell 5 langkah dengan tema manajemen waktu. Yang pertama adalah motivasi. Waktu adalah hal yang sangat berharga. Kedua, pembatasan masalah atau proyeksi tujuan. Hanya saja tidak semua orang mengerti atau menggunakan waktu yang mereka punya dengan sebaik mungkin. Juga bahkan lalai untuk memahami konsep waktu berharga. Yang ketiga, diskusi. Seseorang harus memahami nilai waktu baginya untuk berhasil dengan aspek kehidupan dan pekerjaan. Orang yang membuang waktu adalah orang yang gagal dalam mengatur pola hidup sendiri. 4. Jalan keluar.
Mari belajar melakukan pengelolaan waktu yang baik, karena dapat membantu Anda untuk meningkatkan kinerja dan karir Anda. Memiliki keterampilan manajemen waktu yang kuat, pada akhirnya dapat mengarahkan Anda kepada pencapaian tujuan utama dan memajukan posisi Anda. Yang kelima, aplikasi penegasan jalan keluar. Tetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang, dan aturlah penggunaan jadwal di agenda kalender Anda. Dan menempatkan pekerjaan utama lebih dahulu. Jadikan pekerjaan Anda menjadi prioritas utama. Yang terakhir adalah skema Rwitzek, 5 langkah dengan tema disiplin. Yang pertama, mengapa saya berbicara? Disiplin menentukan kepribadian seseorang. Apa yang saya bicarakan? Salah satu cara menanamkan sikap disiplin selalu tepat waktu pada setiap kegiatan yang dijalani. Bagaimana keadaan masalah ini sampai sekarang? Hal ini penting sebab dengan datang tepat waktu akan sangat dihargai, sehingga timbul suatu kepercayaan sebagai pribadi yang disiplin. Keempat, apa yang mau dicapai? Dengan disiplin, kita bisa menjadi pribadi yang selalu tepat waktu, sehingga bisa mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Yang kelima, dorongan atau ajakan. Yang kelima, dorongan atau ajakan untuk bertindak. Semua kesuksesan berawal dari dirimu sendiri. Disiplin terhadap diri sendiri merupakan sebuah langkah menuju kesuksesan. Sekian video dari saya tentang materi 4 rancangan effective speaking dengan skema 5 kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.